Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ikan S. Seperti biasa, kita akan membahas fundamental-fundamental saham. Kenapa sih kita harus bahas fundamental saham ini? Agar kita bisa mengetahui bagaimana kondisi keuangan suatu perusahaan dan kita terhindar dari namanya suspensi Bursa Efek Indonesia. Saham-saham yang aman sehingga kita nyaman dalam berinvestasi jauh daripada delisting dan ikut-ikutan beli karena lagi naik ya. Oke, langsung saja supaya kita nggak beli asal-asalan atau ikut-ikutan, kita harus tahu. Yang pertama itu truk. Yang pertama itu kita harus lihat profilnya. Profilnya komposisi saham itu harus di bawah 50%. Kalau truk ini 39%, oke bagus. Kenapa? Karena suatu saham yang memang bagus, dia tidak akan dilepaskan lebih daripada 50% ke publik. Kenapa? Karena saham itu menghasilkan. Bagus. Tidak mungkin suatu saham yang bagus itu dilepas. Ya. Lebih besar ke publiknya dibandingkan kepada pengendali. Kita lihat bagaimana kondisi valuasinya. Berdasarkan cash flow, saham ini bagus. 3 miliar dia punya cash flow. Berdasarkan PBV, saham ini sudah di atas 1,77 kali. Di atas harga wajar ya. Berdasarkan keuntungan, saham ini rugi Rp9 per saham. Berdasarkan ROE juga minus 6,45%. Dari segi DER-nya cukup bagus 34%. Namun kalau segi kita lihat dari segi PBV kita kalikan dengan per saham ini belum termasuk bagus valuasinya. Dengan kata lain, saham ini sudah belum bagus untuk kita investasikan dalam jangka panjang. Namun kalau teman-teman bisa trading, teman-teman silahkan analisa lagi daripada teknikalnya. Jadi di mana masuknya, di mana keluarnya, berapa TP-nya, berapa CL-nya itu teman-teman harus bisa kalau mau trading. Kalau untuk investasi jangka panjang, saham ini belum bagus dari segi fundamentalnya. Kita lanjut ke Kioson. Bagaimana profil dari Kioson ini? Dari segi masyarakat 51, oke lah, toleransi 1%-nya. Masih bagus, kita bilang pengendalinya pegang 48%. Saham ini saham teknologi. Tahun kemarin, tahun 2020 rugi Rp58. Tahun ini masih untung Rp4 per saham. Berdasarkan cash flow, saham ini rugi, minus. Berdasarkan net profit, saham ini untung. Jadi mungkin keuntungannya tidak berdasarkan uang cash ya. Mungkin berdasarkan aset yang tidak bergerak. Dari segi PER sudah tinggi 121 kali. Berdasarkan PV juga sudah tinggi. Namun perbandingannya kita nggak bisa membandingkan dengan saham-saham biasa. Kita harus membandingkan dia ini dengan saham-saham teknologi. Apakah valuasinya masih murah atau sudah mahal. Namun dari sisi DER-nya saham ini cukup rendah, yaitu 2,56%. Dari segi DER bagus. Namun dari segi PBV kita harus membandingkan saham ini dengan, kita harus kumpulkan dulu saham-saham teknologi baru bisa kita katakan ini mahal atau murah. Oke, kita balik dulu. Ada saham bull. Saham bull ini bagaimana profilnya? Berdasarkan profil masyarakat sudah 68%. Dari segi ini kita lihat kita sudah tidak bagus investasi di sini. Berdasarkan keuntungan memang sahamnya untung. Berdasarkan valuasi saham ini masih pernya 3 kali, PBV 0,28 kali, PCFR 1,26 kali. DER-nya di atas 100%, artinya 134%. Berdasarkan valuasi saham ini bagus. Berdasarkan keuntungan juga bagus. Namun berdasarkan komposisi saham ini sudah kurang bagus, harus hati-hati. Kalau memang saham ini tidak bertambah lagi atau ada yang investor masuk
untuk mengurangi komposisi publiknya itu bagus. Namun untuk sekarang saya agak takut-takut ini. Kenapa takut? Karena publiknya itu sudah sangat besar. Ya, itu harus menjadi waspada juga teman-teman. Kenapa publiknya itu besar ya? Oke, kita lanjut lagi. Ada BRMS. BRMS kalau kita lihat profilnya, masyarakat 43% masih di bawah ya. 4%-nya milik bumi. Jadi pengendalinya bumi. Walaupun 4% dia pengendali, artinya ini samping-samping ini bisa jadi dia perusahaan-perusahaan bumi juga yang mungkin beda namanya. Tidak mungkin pengendalinya cuma 4% ya. Itu harus jadi harus bisa menganalisa sampai ke situ juga kita. Pengendali itu adalah saham-saham yang terbanyak dipegang. Bagaimana valuasinya? Valuasinya pernya sudah 128 kali, PBV-nya 1,41 kali, PCFR sudah 643 kali. Berdasarkan valuasi saham ini sudah tinggi. Sudah terlalu mahal ya. Berdasarkan DER masih bagus. Namun untuk investasi jangka panjang, untuk investasi kalau saya lihat belum ada bagusnya di sini karena retur atau keuntungannya masih kecil. Sehingga menyebabkan PER dan PCFR-nya itu lumayan tinggi. Oke, kita lanjut lagi. Ada ADMR. ADMR ini adalah salah satu anak perusahaan dari Adaro ya. Iya, salah satu anak perusahaan dari Adaro, yaitu Adaro Mineral Indonesia. Publiknya 16%, masih oke. Namun valuasinya di sini cash flow dari segi cash flow masih bagus, 20,9 juta US dollar ya. Dari segi ini kita harus mencari lagi ini karena belum keluar dari RTA-nya. Dari segi DER sudah tinggi 231%. Berdasarkan PBV, PER, dan PCFR-nya belum keluar. Jadi kita harus bisa mencarinya dulu. Yang pertama kita harus merubah dulu dari US dollar ke rupiah. Baru kita bisa tahu. Oke, kita lanjut terus. Itu ada Bank Arto. Bank Arto bagaimana komposisi Bank Arto itu 27%. Masih bagus, namun valuasi dari saham Arto ini sudah cukup tinggi. PER-nya itu sudah 5.000, PBV-nya sudah 27 kali. DER-nya yang bagus di sini 34,99 atau 35%. Saham ini juga saham bank, namun lebih ke bank online ya. Sehingga sahamnya begitu naik tinggi itu disebabkan karena bank itu digital ya. Maksud saya bank digital. Jadi bank digital valuasinya memang tinggi-tinggi karena prospek ke depan mungkin bagus. Namun menurut saya tidak masuk akal juga karena ini untuk mengembalikan modalnya jika PER tinggi itu sangat lama. Sedangkan bank digital ini juga belum ada keuntungannya. Walaupun untuk prospek ke depan kita harus melihat realnya atau kinerjanya juga. Itu menurut saya. Untuk saham ini untuk investasi jangka panjang belum bagus. Namun kalau teman-teman mau trading itu silahkan ya. Selanjutnya ada Inco. Inco itu bagaimana? Inco itu berdasarkan valuasi PER-nya itu sudah 22 kali. PBV 1,75 dan VCFR 11 kali. Berdasarkan DER masih oke, ROE-nya masih oke. Berdasarkan profil juga oke, publik 21%. Namun berdasarkan PER 2 kali ini masih di angka yang wajar. Kenapa kita ambil ini valuasi dari Warren Buffett? PER dikali dengan PBV dibagi 2 masih di bawah 20, itu masih wajar. Oke, kita lanjut ya.
ada SCMA. SCMA sebelumnya saya sudah analisa juga, saham masyarakatnya itu 24%. Dari segi pernya sudah lumayan tinggi, dari PV-nya juga sudah tinggi ini. Berdasarkan kriteria Warren Buffett ini belum masuk ya. Sahamnya sudah mahal, namun ROE-nya cukup tinggi kalau dilihat di sini. Walaupun ROE-nya tinggi, pernya juga udah tinggi, jadi belum masuk dalam kriteria investasi jangka panjang. Namun kalau teman-teman mau berinvestasi di sini, teman-teman harus bandingkan juga dengan saham-saham yang sejenisnya di blue chip. Apakah murah atau mahal? Karena kalau dari segi valuasi investor dunia ini nggak masuk valuasi ya. Tapi kalau memang kita bandingkan dengan saham-saham blue chip, saham ini menjadi menarik juga. Kenapa? Karena dia saham yang lebih aman ya, saham di LQ45 lebih aman walaupun valuasinya sudah lumayan tinggi. Dengan returnnya tidak banyak, maksud saya tidak tinggi-tinggi kali, namun saham untuk investasi di sini lebih aman gitu. Oke, setelah SCMA itu ada SMGR. SMGR itu profilnya 48% masyarakat. PBV-nya masih 1,24 kali, pernya 23,08 kali. Dari segi DER masih 109%. ROE-nya oke. Dari segi PBV-nya oke. Dari segi pernya untuk saham ini masih masuk dalam kriteria 23 kali 1,24, masih di bawah, hasilnya itu masih di bawah 20, itu masih oke untuk investasi jangka panjang. Itu menurut kriteria Warren Buffett ya. Tapi kalau kriteria saya itu PV-nya bagus di bawah 1, pernya di bawah 10. Itu lebih bagus lagi. Perusahaan yang paling bagus ya seperti itu menurut saya. Selanjutnya ada BBRI. BBRI bagaimana kondisinya? Pernya sudah 22, PBV-nya 2,39. Dari segi valuasi sudah sedikit mahal, namun saham ini kalau dilihat dari segi trennya bagus untuk investasi ya. Karena dari lama jauh, kecuali dia turun kemarin di 2020 karena baru pandemi. Oke, kita lanjut. Itu ada XL. XL bagaimana profilnya? Profilnya masih bagus, 38%. Dari segi valuasi, XL ini 1,5 kali, PBV-nya pernya 23 kali. Untuk DER-nya juga sudah lumayan 262%. Jadi dapat disimpulkan untuk valuasinya masih di bawah 20. Untuk valuasi di bawah 20 masih oke. Ya. Masih oke, namun semuanya kembali ke teman-teman. Saya hanya menganalisa segala risiko yang terjadi di sini adalah murni tanggung jawab teman-teman semua. Oke, sekian dari saya untuk video kali ini. Mungkin di video yang akan datang kita akan mencoba membahas beberapa saham yang dividen yang besar, itu saham-saham apa aja. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.